kalau sekarang nih bulan Januari Februari lagi musim hujan nih Mbak nih. Kita harus apa ya namanya siap-siap dengan adanya DBD, kasus DBD karena kebetulan Janur kerja di puskesmas dan kasus DBD ini lagi meningkat. Oh gitu. Jadi masing-masing kita udah punya tugas dan karena kita sudah dinobatkan sebagai Duta Kesehatan Jawa Barat, maka tanggung jawab kita bukan hanya di Bogor ataupun Depok lagi, tapi kita udah lebih luas lagi ke Jawa Barat. Pastinya ada seminggu sekali pasti ada ke lapangan, namanya ada pos bindu, ada pemeriksaan PTM, itu pasti nanti kalau PTM itu kan ada tentang hipertensinya, ada gulanya, jadi emang ya udah kerjaannya seperti itu. Betul. Kan. Halo Tribuners, kembali bersama saya Oktiarani dalam program Tribun Talks. Kesehatan penting untuk kita jaga. Kita juga harus terbuka sejak dini terkait isu kesehatan. Nah, di studio kali ini kita kehadiran para generasi muda yang aktif terkait hal tersebut. Ada dari finalis Duta Kesehatan Indonesia. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Kenapa dia ketawa-tawa ya? Boleh. Di studio hari ini kita kedatangan siapa aja, boleh kenalan dulu ke Tribuners. Ada dari... Mulai dari Janu aja. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Janu Ansar. Saya finalis Duta Kesehatan Indonesia tahun 2024. Janu asalnya dari? Dari Bogor. Dari Bogor. Terus sebelahnya? Halo, nama saya Trinovia. Saya juga sama finalis Duta Kesehatan Indonesia tahun 2024. Kalau dari Bogor, saya mantan warga Bogor, tapi saat ini sedang menetap di Depok. Begitu. Berarti Janu sama Via. Nah, kalian berdua ini dari Duta Kesehatan, sebagai Duta Kesehatan. Sebenarnya Duta Kesehatan itu apa sih? Oke. Boleh. Duta Kesehatan itu sama halnya dengan duta-duta yang lain ya. Jadi ada duta pariwisata, ada duta batik, duta tenun dan sebagainya. Jadi kita adalah seperti anak mudanya gitu yang memang bertugas untuk memberikan advokasi, edukasi berkaitan dengan dunia kesehatan. Jadi memang kita berfokusnya kepada kesehatannya nih. Gitu. Maka disebutnya Duta Kesehatan. Harapannya jadi teladan ya Janu ya. Jadi promotor kesehatan juga kita sebenarnya. Nah, bertugasnya itu mulai dari mana sih? Kan ini kan terpilih dari Bogor, terus juga dari Depok. Awal mulanya itu seperti apa? Janu sih. Awal mula terpilihnya atau gimana? Terpilihnya boleh. Mulai dari awal aja kalau Janu ya. Biar dari cikal bakal. Dari mulai pemilihan Seleksinya, dari seleksi. Kita seleksi itu dari bulan Agustus ya. Agustus Ya, dari 2023. bulan Agustus itu kita mulai ada namanya Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2023. Oke. Gitu kita daftar. Kalau Janu mewakili Kabupaten Bogor, kebetulan Kabupaten Bogor waktu itu finalis cowok ceweknya jadi ada 10 dulu. Lalu ada Kavia dari Depok. Jadi dari Kabupaten Bogor ke Jawa Barat 10 orang. Itu kita awalnya interview ya? Seleksi dulu, seleksi administrasi. Seleksi administrasi, terus diseleksi lagi, interview, baru masuk 200 besar. Oke. Di 200 tuh. Awalnya 500 lebih. Terus 500 lebih duta kesehatan dari se-Jawa Barat nih, dari 38 kabupaten dan kota. Terus lanjut lagi 200 besar. Dari 200 besar kita ada FGD. FGD itu apa tuh? Interview focus group discussion. Oke. Kan masalah kesehatan lah kita diskusiin itu masing-masing. diskusi masalah kesehatan, ada jurinya juga, itu dikelompokkan 10 orang. Dari 200 besar kita masuk 40 besar untuk grand final di Bandung, itu bulan November. Dari Bandung 40 besar baru kita menang. Wow. Alhamdulillah. Menangnya gantengnya menang. Ya alhamdulillah ya menang. Kok bisa menang? Adakah syarat tertentu atau apa ya caranya Janu? Kalau menurut Janu kenapa Janu bisa menang? Yang pertama mungkin dari background dulu. Karena mungkin Janu backgroundnya apa? seorang perawat ya, jadi Oke. mungkin kata Dewan Juri ini perawat nih gampang kan, udah mengetahui tentang isu-isu tentang kesehatan, jadi menyampaikan ke masyarakat juga lebih mudah. Kalau menurut Janu ya, tapi nggak tahu kan kalau menurut juri apa nih yang bisa menang.
Kalau menurut Juri nggak tahu ya sebenarnya apa, tapi sama, saya juga backgroundnya sama dengan Janu, bahkan Janu sebenarnya adik tingkat saya ya. Gitu. Saya juga perawat sama gitu. Backgroundnya perawat, jadi kalau dalam dunia kesehatan itu alhamdulillah sih sudah sangat terpapar gitu ya, isu-isunya apa saja. Lalu kemudian alhamdulillah kalau saat ini kan saya berfokusnya sebagai seorang trainer, gitu. Dan trainer itu salah satu materi training saya adalah edukasi kesehatan gitu. Jadi mengedukasi plus juga melatih edukator sebenarnya gitu kan. Jadi ya alhamdulillah kalau dalam dunia kesehatan itu sudah cukup paham. Plus kalau saya tuh semangat advokasi sih mungkin ya. Jadi paling ambisius kalau advokasi ya. Jadi selama karantina paling kelihatan mau menang tuh. Jadi wajar kalau dia menang. Oke, tadi Via sama Janu sempat menyebut soal isu-isu. Sebenarnya ada isu apa sih? Apakah ada permasalahan tertentu terutama di Bogor, terus juga Depok juga seperti apa? Sebenarnya kalau isu-isu kesehatan di mana-mana aja sama ya. Paling stunting kayak gitu. Terus hipertensi, ya, gula, diabetes kayak gitu sih. Tapi kalau sekarang nih bulan Januari Februari lagi musim hujan nih, Mbak nih. Kita harus siap-siap dengan adanya DBD, kasus DBD karena kebetulan Janu kerja di puskesmas dan kasus DBD ini lagi meningkat. Oh gitu, oke. Jadi harapannya kepada masyarakat jangan dulu minta di fogging, kan biasanya ada DBD nih minta di fogging dong, langsung fogging. Sebenarnya kalau fogging itu hanya mematikan nyamuk saat itu aja, tapi tidak jangka panjangnya. Jadi jangka panjangnya itu kita harus kerja bakti, harus bersih-bersih lingkungan sekitar. Jadi fogging itu adalah opsi terakhir sebelum kita melakukan kerja bakti, bersih-bersih rumah kayak gitu. Oh gitu, jadi nggak melulu soal fogging ya? Iya, betul. Nah, tadi kan sudah disebut soal isu-isu. Nah, kerjaan kalian tuh sebagai duta tuh ngapain sih? Aduh banyak ya, banyak. Tapi yang paling terlihat itu adalah advokasi. Jadi memang kita ini berfokusnya kalau di Duta Kesehatan Jawa Barat itu kita memang kan per daerah nih punya masing-masing duta gitu. Janu di Kabupaten Bogor tugasnya adalah menyebarkan informasi, mengedukasi masyarakat umum terkait kesehatan apapun itu. Yang sekarang tuh lagi naik itu kan DBD. Kalau di Depok ini kan stunting gitu kan. Itu kayaknya masalahnya agak gimana gitu ya. Pokoknya ya itulah. Dan itu kebetulan program advokasi saya ya, stunting ya. Sempet foto tuh sama makanannya. Sempat viral gitu ya. Aduh mau dihapus tapi nggak enak gitu kan ya. Jadi masing-masing kita udah punya tugas dan karena kita sudah dinobatkan sebagai Duta Kesehatan Jawa Barat, maka tanggung jawab kita bukan hanya di Bogor ataupun Depok lagi, tapi kita udah lebih luas lagi ke Jawa Barat. Jadi kita sekarang ini udah kayak ke Bandung itu udah kayak deket banget gitu, karena tugasnya banyak di sana. Gitu. Udah nasional ya? Udah ke nasional. Baru mau. Jawa Barat ya, masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat, karena akan menuju ke nasional. Iya, baru gitu. Nah, berarti udah berapa lama perjalanan programnya Duta Kesehatan Jawa Barat ini? Kalau Duta Kesehatan Jawa Barat itu sebenarnya kita udah angkatan ketiga ya? Iya, angkatan ketiga. Gitu. Kalau kalian berarti baru diangkatnya bulan November. Bulan November. Ketika kita dinyatakan menang itu. Tapi kalau Tapi udah di Jawa Barat itu yang ada pemilihan langsung angkatan kita ini pertama kali. Sebelumnya? Sebelum-sebelumnya itu hanya mendaftarkan di Duta Kesehatan Indonesia mewakili Jawa Barat. Oh, gitu. Kalau tahunan kita ini ada pemilihannya namanya Duta Kesehatan Provinsi Jawa Barat di bawah ada seleksinya. Lebih ketat ya gitu. Gitu. Berarti dari November terus Desember, terus Januari. Nah, berarti udah berapa bulan tuh? 2 bulan sekitar dari Agustus nggak sih kalau mulainya kita? Oh, dari Agustus. Dari Agustus kalau udah mulai beradvokasi itu. Gitu. Nah, selama advokasi itu apa sih yang digalangkan, program apa sih? Kalau aku namanya Si Centing Jajala. Apa tuh? Si Centing Jajala. Itu edukasi cegah stunting, sama Cintai Jajala itu adalah cintai jantungmu, jauhi gulamu. Karena memang kalau saya tuh ngelihatnya bahwa sekarang itu generasi diabetes, gitu ya. Kalau misalkan Janu sama Mbak Okti gitu ya, sepanjang jalan tuh banyak banget yang jual kopi, teh, manis-manis gitu. Makanya dibilang generasi diabetes. Makanya saya mengangkat tema itu. Tapi di Duta Kesehatan Indonesia, saya bawa 3 temanya. Satunya itu Smart Health Cadres, dan ini berkaitan sama Janu. Karena Janu ini kan mengelola kader. Nah, program saya itu adalah mendekati kader. Sehingga nanti akan kontribusi juga dan kolaborasi sama Janu. Gitu. Kalau Janu sendiri, program apa sih? Kalau Janu namanya GAPAI, Gerakan Peduli Pasien Hipertensi. Karena kan Janu kerjanya di puskesmas nih. Jadi di puskesmas Janu itu kasus hipertensinya masih tinggi.
karena masih tinggi tapi jarang yang kontrol nih, jarang yang minum obat. Karena kan kadang kalau pasien itu datang ke puskesmas di tensi tinggi dapat obat, habis obat gak pernah minum lagi kan. Iya. Kalau pasien hipertensi itu kan obatnya harus seumur hidup. Jadi kalau nggak seumur hidup takutnya nanti jadi ada stroke, ada serangan jantung, itu yang kita takutkan. Jadi Janu itu menggalangkan si pasien hipertensi ini bagaimana caranya minimal sebulan 2 kali datang ke puskesmas untuk cek tensi dan juga minum obatnya secara rutin. Oh gitu, berarti harus dilihat mana pasien yang membutuhkan seperti Iya, itu ya? dan itu tuh Janu membuat kartu gitu, jadi ketahuan oh ini pasiennya emang hipertensi dari kartunya itu. Oh, wah. Nah, selama program ini apakah ada kolaborasi dari pemerintah kah atau dari ahli medis lainnya seperti itu ada? Ada, sudah Ada, pasti. tentunya. Dinkes sudah pasti ya, karena kan kita berpartner ya dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat. Kita, terus kalau saya banyak banget support dari Dinkes Kota Depok gitu, terus juga banyak banget support dari puskesmas, rumah sakit, bahkan di Duta Kesehatan Indonesia ini saya sedang mengajukan kerjasama ke Indramayu, ke daerah-daerah lain gitu. Jadi memang harapannya tuh banyak sekali support ya, karena memang kita ini kan memberikan manfaat untuk banyak orang gitu. Dari pemerintah, alhamdulillah sih sampai kalau di Depok itu wali kota dan sekdanya juga mensupport gitu. Cara kalian terjun ke lapangannya seperti apa sih? Apakah menghampiri kah atau bagaimana? Apakah ke puskesmas kah atau bagaimana? Kalau terjun sih karena Janu kerja di puskesmas pasti setiap minggunya ada Emang ke kerja di lapangan. situ? Iya, emang kerjanya di situ. Pastinya ada seminggu sekali pasti ada ke lapangan, namanya ada pos bindu, Oke. ada pemeriksaan PTM, itu pasti nanti kalau PTM itu kan ada tentang hipertensinya, ada gulanya. Jadi emang ya udah kerjaannya seperti itu kan. Kalau Via sendiri seperti apa? Kalau saya menghampiri, Gimana? mengajukan perizinan. Tapi karena kalau di Depok, sebenarnya beberapa di Jawa Barat itu udah kenal juga. Karena kan memang saya suka ngisi training. Jadi kalau udah pernah dikasih training, ya udah saya udah ngasih suratnya aja ke orang yang dikenal. Jadi birokrasinya itu lebih mudah gitu. Jadi biasanya itu minta surat dulu dari Dinkes Jawa Barat atau Duta Kesehatannya, turun ke Dinkes Kota Depok. Dari Dinkes Kota Depok saya baru ngajuin tuh. Oh, gitu. Jadi emang prosesnya panjang ya gitu. Pernah Seperti ngalamin itu. kendala-kendala gitu nggak sih kalau selama penugasan tuh? Adakah kendalanya? Kalau kendala mungkin kalau saya nggak ini ya slow respon dan nggak dapat perizinan itu tentu bakal jadi kendala gitu. Sehingga biasanya kalau ada acara gitu terus saya tahu nih dia dari puskesmas ini, kepala puskesmas ini nih gitu ya. Saya tanya, "Bapak maaf kemarin saya izin ke puskesmas Bapak nggak ada respon, padahal saya mau ngasih edukasi." Ya biasanya gitu ya langsung disenggol gitu. Tapi kalau kendala-kendala lain sih alhamdulillah nggak ada sih. Dari masyarakatnya sendiri aman atau adakah yang bandel nggak ngedengerin atau bagaimana? Kalau itu sih emang Pasti ada pasti sih. ada aja kalau masyarakat Terus kayak cara gitu. kalian menyikapinya seperti apa? Pendekatannya sangat personal kalau saya ya. Jadi memang kalau ngasih edukasi itu kan sifatnya publik gitu. Tapi ketika emang ada penolakan, pendekatannya akan jadi personal gitu. Jadi kayak semacam coaching gitu. Kalau teman-teman tahu coaching itu kan kita kayak ngobrol secara pertanyaan terbuka sampai dia tuh ngasih tahu alasannya apa. Tapi ngobrol tuh kayak eye to eye berdua aja gitu, pendekatannya gitu sampai sebegitunya. Kalau kita ngerasa bahwa ini orang harus dibantu, ya udah sampai sebegitunya gitu. Dan pertanyaan Mbak Okti itu adalah pertanyaan dari juri saya waktu Duta Kesehatan Jawa Barat. Jadi ingat, bagaimana kalau ketemu pasien, pasiennya menolak untuk diedukasi. Nah itu pertanyaannya. Nah ini jawabannya. Sama nih jawabannya. sama. Janu sama kah atau? Sama sih karena kan kita juga ilmunya sama ya. ilmunya sama. Backgroundnya sama. Jadi cara pendekatannya emang sama seperti itu. Nah, kalian kan dari daerah dulu, terus masuk ke Jawa Barat dan akan melaju ke Indonesia nih. Rencananya apa sih yang mau dilebarkan sayap itu? Apa sih rencananya? Kalau saya memang penambahan advokasi yang tadi ya advokasi Smart Health Cadres itu memang punya misi yang sangat panjang. Jadi memang selepas dari Duta Kesehatan ini itu akan menjadi produk saya selanjutnya gitu. Jadi memang ingin mencetak 100.000 kader kesehatan Indonesia yang cerdas gitu. Karena kalau Duta Kesehatan kita cuma berapa orang gitu untuk mengadvokasi. Kalau kader, Janu tahu kader di Indonesia ada 500.000. Duta Kesehatan Jawa Barat baru 40 orang gitu kan. Maka saya dengan mudahnya harusnya membantu para kader untuk bisa menyebarkan informasi. Jadi melebarkan sayapnya itu melalui orang-orang kader-kader tadi, gitu. Jadi nggak bisa sendirian sih kalau saya seperti itu. Gitu. Janu gimana? Kalau Janu yang ingin dikembangkan nih sayapnya nih, pastinya tentang gapai tadi kan. Nanti mungkin bersama dengan Kavia juga, bersama kadernya, Kavia dilatih mengenai gapai itu. Jadi
masyarakat Indonesia Betul. bisa tahu nih bahwa ada GAPAI, Gerakan Peduli Pasien Hipertensi. Oke. Betul. Jadi kita saling berpartner sih sebenarnya. Janu Iya. ini punya ibu-ibu kadernya gitu. Jadi dicintai oleh ibu kader kalau Janu. Kebetulan kemarin waktu di Jawa Barat Jawa juga Barat. vote paling banyak itu Dari ibu kader. dari ibu-ibu kader. Ngevote Janu dari ibu kader. Luar gitu. biasa. Makanya aku ngeliat, aduh kayak bisa nih ke Janu nih minta tolong kader-kadernya. Nah, teman-teman, apa sih yang dirasain sama masyarakat ketika kalian ini tuh terpilih gitu? Kenapa harus kalian gitu? Kenapa nggak yang lain? Apa sih hebatnya kalian tuh apa sih? Apa ya? Aduh, tanya apa keluarganya ya? Nggak tahu juga sih apa, tapi kalau saya sih mungkin dari semangat advokasinya ya. Oke. Alhamdulillah kemarin waktu di Duta Kesehatan Jawa Barat juga, selain memang first runner up, itu saya dapat gelar intelijensia Oke. gitu ya. Jadi memang kuat di advokasinya sih gitu. Jadi memang kalau saya mungkin dari advokasinya mungkin ya. Tapi nggak tahu sih apa pandangan orang ngelihatnya. Kalau saya cukup eksis di media sosial aja. Jadi kalau orang lihat tuh, kalau tadi Janu bilang bahwa dia kayak gencar banget dia pengen jadi pemenang, ya mungkin itu yang dilihat Oke, orang. ambisiusnya gitu. ya. Ambisiusnya gitu. Ya, semoga nanti di sini kita ambisius lagi ya. Iya, Janu, ya. kayaknya sih seperti itu ya. Harus ya. Harus ya. Kalau Janu mungkin karena relate dengan namanya kan Duta Kesehatan nih, dan Janu juga orang kesehatan, ya mungkin itu ya. Iya. Oke. Karena juara 2-3-nya bukan orang Iya, kesehatan. juara 2-3-nya bukan orang Keunggulan kesehatan. Janu di sana, Jadi gitu. top 5 itu yang anak kesehatannya cuman Janu. Yang Oke. lakinya cuma Iya, sisanya ada dari bahasa, anak sastra, ada oke. influencer. Yang Jadi tertarik juga ya sama iya, soal iya, kesehatan. tertarik dengan bidang kesehatan. Tapi mungkin namanya Duta Kesehatan, masa tidak memenangkan anak kesehatan? Gimana ya? Tapi sebenarnya kalaupun dia bukan orang kesehatan tapi punya semangat yang sama sih nggak apa-apa ya. Iya. Di laki kan 2-3 itu bukan orang kesehatan yang menang. Oke. Di perempuan juara 3 juga bukan orang kesehatan gitu. Berarti kita harus melek walaupun backgroundnya bukan dari Bukan anak kesehatan kesehatan, ya. iya, Cuma betul. kita punya opportunity aja. Iya, kita punya Oke. kelebihan. Betul, Nah kelebihannya teman-teman, di sana. selama kalian terpilih apa sih yang dirasain sama masyarakat gitu? Adakah dampak positifnya buat masyarakat sendiri, ada nggak sih? Kalau saya, gini ya, saya ada cerita sedikit. Ketika saya terjun saya kan keliling-keliling nih, advokasi kemana-mana, daerah mana-mana. Oke. Tapi saya itu nggak advokasi ke lingkungan kompleks saya, ya itu kan kecamatan, kelurahan lah ya. Jadi ketika saya muncul di kelurahan situ ke puskesmas tuh mereka baru tahu, oh ternyata ada Duta Kesehatan Jawa Barat, oh dari kampung kita, katanya gitu ya. Jadi Oke. oh baru tahu ternyata seperti itu ya. Mereka happy sih katanya ternyata dari Jawa Barat ada nih perwakilan dari Kota Depok, bahkan di Indonesia pun Kota Depok itu cuma saya gitu kan Oke. ya. Janu juga ya sama ya. Dari Bogor adakah ya? Kalau di Indonesia Janu aja. Kalau yang menang Janu. Janu. Oke. Kalau ke Indonesia Janu, cuma kalau Waktu berapa finalis Janunya? 4. 4 orang kalau 4 Kabupaten orang. Bogor. Keren juga ya, berarti kalian berdua ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, dari program-program yang tadi sudah Janu, Kavia ada, terus juga Janu juga ada, terus beda-beda kan programnya. Apakah masyarakat ini jadi tertarik dengan program kalian? Ada nggak sih tolak ukurnya gitu? Kalau saya sih karena memang programnya itu diabetes gitu. Tolak ukurnya kan sesimpel kita akan ngecek berkala terkait GDS-nya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita screening nih di awal gitu, biasanya saya kalau buka stand itu di puskesmas gitu. Oke. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu yang merasa bahwa ini kayaknya saya ada keturunan gula atau saya ngerasa saya akan kena gula gitu ya, di screening gitu. Screening sama Oke. saya dicek gitu. Dicek. Diedukasi, di situ juga diedukasi. Nanti ketika dicek lagi, kalau misalkan dia turun berarti dia sudah melakukan pola hidup yang sehat. Oke. Tapi kalau misalkan dia masih tidak turun atau bahkan memarah gitu, malah makin parah, berarti edukasi saya salah gitu ya, berarti nggak berhasil. Tolak ukurnya seperti itu, simpelnya dari pengecekannya gitu. Kalau Janu sendiri? Sama sih, Sama, pasti hipertensi. dari hipertensi kan tekanan darah yang diukurkan. Jadi yang pertama dikumpulin nih warganya, terus dicek nih satu-satu tekanan darahnya. Misalkan ada yang tinggi, nanti kita Bedain gitu ya? Ya dibedain dan Di kolaborasi sana. sama dokter. Betul. Apakah Oke. harus dikasih obat, apa nanti di kartu Janu tuh ada namanya, ada nama, ada alamat, ada dosis obat, Oke. sama tanggal selama 1 bulan. Oke. Jadi 1 bulan, tanggal, sama tekanan darahnya. Jadi diharapkan emang pasiennya datang ke puskesmas untuk mengisi, dicek kan, biar keisi nih si kartunya itu. Jadi indikatornya apakah pasien itu menurun apa tidaknya dari kartunya itu. Oke. Nah, program kalian ini apakah akan dibawa ke puskesmas lainnya? Apakah hanya di Jawa Barat aja rencananya? Untuk saat ini masih di Jawa Barat ya, karena ternyata puskesmas di Jawa Baratnya banyak, gak habis-habis ya. Mohon maaf, saya pun di Depok belum selesai puskesmasnya, baru beberapa gitu. Oke. Mau menyentuh ke Kabupaten Bogor pun, Kabupaten Bogor kan besar sekali gitu. Dan Oke. kayaknya sih harapannya kita bisa ke Jawa Barat ya Janu ya. Cuma memang kita selesaikan dulu lingkungan sekitar kita dulu deh. Ya, dari sekitar dulu. Kebetulan
kalau mau tahu Bun, Kavian. Kesebut ya panggilannya. Kesebut nih Mohon panggilannya. maaf, saya dipanggil Bunda di Duta Kesehatan Jawa Barat. Di Ya. Kabupaten Bogor itu ada 101 puskesmas. Oh, Jadi wow. di Jawa Barat, puskesmas yang paling banyak itu ada di Kabupaten Bogor. Oke. Ada 101 puskesmas. Betul. Dan di Janu pun, kan Janu kerja di Puskesmas Jonggol. Di Kecamatan Jonggol itu ada 3 puskesmas. Oke. Ada Puskesmas Jonggolnya, ada Puskesmas Balikambang, dan Sukanegara. Jadi emang satu kecamatan tuh bisa ada 3, ada bisa 2 puskesmas. gitu. Jadi sangat banyak. Jadi bisa Betul. Kavia nih dipilih yang mana dulu yang bakal kita kerjakan. Betul. Berarti Kayak kalian kita- nyamperin ke puskesmasnya satu-satu atau apakah ada temannya, adakah timnya gitu? Jadi nggak sendirian atau bagaimana? Kalau saya di Smart Health Cadres itu memang ngebentuknya karena memang kita mau melatih kader, ngebentuknya itu adalah para anak-anak promkes Oke. ke depannya. Cuma ini kan prosesnya panjang ya. Sekarang lagi pembuatan game boardnya untuk edukasi. Itu ke depannya ada anak-anak promkes yang punya inovasi, yang punya motivasi dan semangat untuk mengedukasi. Mereka akan kita bentuk komunitasnya. Harapannya mereka lah yang akan terjun. Jadi dari saya terjun ke para agent of health mungkin ya, agent of health-nya turun ke kadernya. Jadi itulah cara mudahnya. Karena kalau lagi-lagi kita gitu ya, jangankan ke Kabupaten Bogor gitu ya, di kota Depok yang lebih sedikit pun itu belum selesai gitu ya. Apalagi Betul. se Iya. Jawa Barat gitu. Kabupaten Bogor kan paling besar kan ya. Oke. Karena saya dulu warga Kabupaten Bogor, Cibinong. Nah, boleh dong kasih buat ke Tribuners ini biar semangat, apalagi kan kalian termasuk generasi yang muda gitu ya, yang terbuka soal kesehatan. Boleh dong kasih tipsnya, sarannya atau bagaimana? Apa ya, kalau saya itu selalu beranggapan dan menyampaikan kepada banyak orang bahwa kunci dari kebahagiaan kita adalah kesehatan. Bagaimana caranya kita bisa bahagia kalau kita nggak sehat gitu Oke. kan ya. Kita nggak akan bisa senyum loh kalau misalnya kita tuh nggak sehat. Misalkan kita sakit kepala, kita nggak bisa senyum. Kita sakit di badan kita nggak bisa senyum. Maka itu menjadi kunci untuk kita bisa bahagia. Jadi kalau dari pesan Kemenkes sih kita cerdik ya, cerdik, kita cek kesehatan secara berkala, nyahkan asap rokok, lalu kemudian rajin berolahraga, diet yang sehat, istirahat yang cukup, dan juga kanya kelola stres. Nah, Oke. itu adalah tips-tipsnya agar kita punya kesejahteraan kesehatan yang bagus begitu. Mungkin anak-anak muda juga jangan lupa ditambahin satu, yang tadi kelola stres, karena anak muda zaman sekarang dikit-dikit mental health ya, katanya gitu ya. Saya juga anak muda kok. Ya mungkin di situ ya kalau saya. Jangan dihabisin dong. Soalnya itu pesan Kemenkes ya. Agak-agak Tadinya mau sama nih. cerdik ya. Cerdik. Cerdik. Tapi udah dihabisin. Oke, jaga Jadi kesehatan. tambahin. Kalau Janu apa Hipertensi ya? mungkin Janu ya. Oh, Anak-anak Iya sih. muda. Anak-anak muda benar-benar. sekarang kayak dijaga makannya, kayak pola dietnya jangan ekstrim banget dietnya. Tuh, kalau bicara terkait diet nih Janu nih yang nomor satu nih kalau satu. diet ya. Janu turun 20 kilo di diet. Wah, caranya gimana Bu? Tadinya tuh sangat gemoy. Sangat gemoy. Jadi lanjut Iya. Janu, pola makannya. Pola makan, olahraga ya. Karena kan kalau generasi sekarang main gym kebanyakan Oke. kan. Medsos. Medsos. Jadi jarang beraktivitas. Kalau bisa sih sehari minimal 30 menit buat Oke. beraktivitas. Oke, nah teman-teman, tadi karena kita sudah ngebahas soal isu-isu yang sudah kita bahas, terus kalian juga ternyata mau melangkah lagi ke nasional. Bisa nggak sih masyarakat tuh terus berpartisipasi untuk mendukung kalian, tuh caranya seperti apa sih? Caranya adalah apa ya, menerima edukasinya dengan baik mungkin ya, itu yang pertama. Dan kami sangat berharap sebenarnya awareness ya. Oke. Jadi awareness dari masyarakat itu harapannya ketika memang kita memberikan edukasi itu mereka bisa terbuka secara pemikiran dan sebagainya. Dan harapannya memang kita disupport lah oleh warga gitu ya, bahwa oh ternyata ada nih anak-anak muda di daerah kami yang berangkat secara nasional menjadi duta kesehatan di Indonesia gitu. Harapannya mereka bisa mensupport kita di sana begitu ya. Jadi sebenarnya support, semangat atau apapun ya, mungkin karena kebutuhan kita juga di duta kesehatan Indonesia kan cukup banyak gitu ya. Semoga mereka bisa mensupport dari berbagai cara lah ya. Apapun yang bisa disupport ya silakan. Sesimpel kalau misalkan kita memberikan edukasi, semoga bisa semenarik mungkin untuk didengarkan dan bisa membuka cakrawala dan kesadaran mungkin ya. Mungkin di situ mungkin gitu. Sponsor boleh. Oh, sponsor boleh. Sponsornya. Boleh kalau mau
ngasih sponsor buat kita. Dong, di sini minta sponsor lagi dia. Luar biasa. Yang pasti mendoakan aja supaya Mendoakan. kita semangat terus, sehat terus sampai nanti ke Duta Kesehatan Indonesia. Betul sih, Oke, sehat sih. Itu paling penting sih Bun Betul, sebenarnya. betul. Iya, Bun. Iya. Mohon maaf ya. Baik Janu, Via, terima kasih banyak atas kedatangannya pada hari ini. Terima kasih sudah sempat sharing-sharing juga. Terus juga semoga perjalanan kalian lancar sampai Amin. nantinya ya. Amin. Amin, terima kasih banyak sekali lagi. Nah, Tribuners, itu tadi percakapan kita dengan Duta Kesehatan Indonesia. Nah, saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Oktiarani pamit, sampai jumpa.